Haleluya. Shalom. Haleluya, shalom. Apa kabarnya seluruh anak muda AOG Ministry dimanapun berada? Saya percaya semuanya luar biasa, amin. Dan juga seluruh anak muda yang luar biasa, anak-anak mudanya Yesus yang luar biasa dimanapun berada, sahabat-sahabat AOG Live Stream Ministry. Pada malam hari ini kita kembali bertemu via live streaming. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Dia, sebab Dia Allah kita yang terbesar dan termulia. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan. Ya Tuhan, Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semuanya memuji. Haleluya.
Yesusku menyelamatkan, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tuhan. Puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Yesus, kau hadir di sini malam hari ini. Kami rasakan malam hari ini kuasa yang tak terbatas itu mengalir, itu turun atas setiap kami. We worship you. We worship you, God. Only you, Jesus. It's only about you, Jesus. Our worship only about you, Jesus. Semuanya untuk Tuhan. Kami datang, kami penuhi kami dengan Roh-Mu saat ini, Tuhan. Yes. Kami haus, kami lapar akan Engkau, Jesus. Kuatkan setiap kami malam hari ini, Tuhan. Ya, kuatkan hasrat kami malam hari ini, Tuhan. Bawa kami melangkah, tinggal, masuk di dalam kami, mengeluarkan Tuhan, Tuhan. Ya, kami angkat tangan kami ke Tuhan. Kami sembah Yesus, Raja Sungguh indah dalam hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu. Kasih-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Aman, aman, sungguh bersama-Mu. Jamah kami lebih dalam lagi malam hari ini, ya Tuhan. Jamah setiap pribadi kami, hati kami lebih lagi malam hari ini, Tuhan. Berikan kepada kami pengurapan yang baru, anggur yang baru. Tidak ada yang lebih indah selain berada di dalam hadirat-Mu. Jamah kami, Tuhan. Jamah kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami dibaharui, diberikan kekuatan yang baru. Tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih mesra, tidak ada tempat yang lebih baik selain berada di dalam hadirat-Mu, selain duduk diam dalam kaki-Mu, Tuhan, di dekat kaki-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam kemah-Mu. Menikmati bait-Mu, menikmati semua kemurahan, semua cinta, semua kebaikan yang Tuhan
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bahwa kami masuk lebih dalam lagi, bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu dan sungai-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau malam hari ini juga kami boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan keinginan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar sungguh-sungguh setiap firman yang akan kami dengar, yang boleh kami dengar malam hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami malam hari ini. Nyatakanlah isi hati-Mu lebih dan lebih lagi. Singkapkan semua yang terselubung. Berbicara, bekerjalah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya anak-anak AOG? Dan semua sahabat-sahabat AOG luar biasa. Amin. Amin. Oke, yang boleh nonton live streaming berdua atau dengan keluarganya, coba berikan post dulu kanan kirinya ya. Wah, biar tambah semangat kita dengar firman Tuhan yang malam hari ini. Amin. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan singkat, tapi saya percaya bahwa sekalipun singkat, tapi malam hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menjadi berkat buat setiap kita semua. Amin. Amin. Baiklah, malam hari ini yuk bersama-sama ambil Alkitabmu, ambil Alkitab Android kali ya. Boleh diambil dan kita buka bersama-sama dalam Ibrani yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Oke, baiklah, saya akan membacakannya buat kita semua malam hari ini. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Perikopnya mengatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Katakan amin. Amin. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang keempat ini merupakan ayat yang favorit buat saya. Ya, Ibrani ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, sudah sering kita dengar, adalah Rasul Paulus. Kita mengetahui bagaimana perjalanan Rasul Paulus berubah namanya dari Saulus menjadi Paulus, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, latar belakangnya menjadi seorang pembunuh, pengikut Kristus yang luar biasa terkenal, tapi kemudian dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan akhirnya dia mengalami pertobatan, dan akhirnya dia mengikuti Yesus dan melayani Yesus dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Nah, dalam Ibrani yang ke-12 ayat yang pertama ini khususnya, Rasul Paulus mengatakan bagi setiap kita, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam kehidupan kekristenan kita ya, kita memiliki banyak saksi. Siapakah saksi-saksi kita? Boleh kita buka nanti ya, kita renungkan firman Tuhan ya secara pribadi dalam Ibrani 11. Ada banyak saksi-saksi dalam Ibrani 11 kan, dalam Ibrani 11 dijelaskan banyak saksi-saksi iman yang menonton pertandingan iman kita. Dalam Ibrani 12 ayat 1 juga Rasul Paulus mengatakan bahwa yang pertama, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Amin. Lalu yang kedua, dalam Ibrani 12 dikatakan bahwa kita, orang-orang percaya yang sudah mengenal Kristus, hidup kita ini diibaratkan seperti gelanggang pertandingan. Kita terlibat dalam sebuah pertandingan. Nah,
Rasul Paulus katakan sebelum hidup kita ikut dalam sebuah gelanggang pertandingan, Rasul Paulus katakan yang pertama, tanggalkan beban dan dosa. Makanya kalau kita belajar, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dengan mulut, kita percaya, lalu kemudian langkah selanjutnya, langkah pertobatan adalah baptis. Memberi diri dibaptis, tanda pertobatan, yaitu apa? Ketika kita ditenggelamkan, kita menanggalkan semua beban dan dosa, kita keluar menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi? Enggak cukup sampai di situ saja. Kita mulai masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan. Kita masuk dalam sebuah pertandingan. Pertandingan yang diibaratkan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani yang ke-12 seperti pertandingan lari, saudara. Dengan lintasan kita masing-masing, amin. Saya punya lintasan saya masing-masing. Mama Edgar, Kakak Edgar punya lintasannya masing-masing. Pak Patrick punya lintasannya masing-masing. Sekarang kita berlomba, amin. Kita masuk dalam gelanggang pertandingan. Ini yang Rasul Paulus katakan. Dan dikatakan kita harus berlomba dengan tekun, dalam ayat 1 ya, berlomba dengan tekun, garis bawahi kata tekun, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Alkitab mencatat bahwa kehidupan kita itu seperti sebuah gelanggang pertandingan. Dan dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa itu diwajibkan bagi setiap kita. Katakan amin. Kita buka dalam 1 Korintus 9. Selain dari Ibrani, kitab Korintus yang juga sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Dalam kitab Korintus, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hidup kita itu seperti sebuah gelanggang pertandingan. Kita buka, kita baca. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Ini luar biasa nih ayatnya. Apalagi buat setiap kita yang mau maju buat Tuhan, yang mau melayani Tuhan hidupnya. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ingat ya, tanda seru. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita orang-orang percaya untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Katakan amin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan katakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Katakan amin. Tadi dalam Ibrani Rasul Paulus mengatakan, sebelum kita memulai sebuah pertandingan, kita harus menanggalkan setiap beban dan dosa. Ya, setiap orang yang bertanding dalam sebuah gelanggang pertandingan itu harus fresh pikirannya. Harus fresh, harus siap, harus ready. Nah, kita sebagai orang percaya dalam Ibrani 12, Rasul Paulus katakan sebelum kita masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan, supaya badan kita ini fit, roh kita ini kuat, kita harus menanggalkan dosa dan beban. Tetapi dalam 1 Korintus 6 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, Alkitab juga mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia bertanding. Nah, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dari firman Tuhan, sama-sama belajar dari Rasul Paulus, apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam Korintus 9 ini. Kita harus memperhatikan ada 4 hal. Memperhatikan bagaimana kita harus bertanding supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Yang pertama, dalam 1 Korintus 9 ayat 24, yang harus diperhatikan dalam kita bertanding, dalam kita mengikuti gelanggang pertandingan. Yang pertama, ini juga ayat yang luar biasa buat saya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi yang harus diperhatikan pertama, bagaimana kita bertanding dalam gelanggang pertandingan hidup kita. Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-24, larilah
sedemikian rupa. Amin. Rasul Paulus gak mengatakan larilah secepat-cepatnya, larilah angkat kaki satu, enggak. Rasul Paulus katakan larilah sedemikian rupa. Yang saya pelajari kata dari larilah sedemikian rupa, larilah dengan caramu, dengan gayamu, pokoknya lari dan terus berlari. Sekalipun kakimu sakit, sekalipun kamu terseok-seok, sekalipun apapun keadaanmu, Rasul Paulus katakan dalam pertandingan, dalam gelanggang pertandingan terus berlari. Katakan amin. Bahkan dikatakan pakai tanda seru sehingga kamu memperolehnya. Berarti ini penting bagi setiap kita. Kita orang-orang percaya Tuhan gak pernah janjikan kita gak punya masalah. Enggak, amin. Tapi firman Tuhan katakan aku akan memberikan jalan keluar dan kok yang kita pikul itu akan terasa ringan. Beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, Rasul Paulus mau sampaikan dalam ayat 24, adapun masalah, kerikil, apapun pergumulanmu hari-hari ini, kita harus terus berlari. Amin. Buat kawan, sahabat, kalau kita lihat ada yang sedang sedih, ada yang sedang mengalami boleh tanda petik kemunduran rohani atau segala macam, berikan semangat. Harus terus berlari. Berlari sedemikian rupa, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Lalu yang kedua, apa yang harus kita perhatikan ketika kita sedang bertanding? Yang kedua, dalam ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kedua, ayat 25 dikatakan bahwa dalam pertandingan, dalam gelanggang pertandingan, setiap kita harus menguasai dirinya dalam segala hal. Katakan amin. Harus menguasai dirinya dalam segala hal. Yang kedua ini luar biasa, nggak gampang. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kehidupan terkesan itu nggak sempurna, pertobatan itu nggak langsung instan ya. Tapi kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Maksudnya adalah ketika kita bertanding ya, kadang itu intimidasi iblis, benar nggak ya? Kamu gak layak, kamu dulu begini, kamu dulu begitu, kamu dosamu berat, begini-begini. Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Dalam pertandingan mungkin ada yang mencemooh kita, ada yang menghalang-halangi kita, apalagi anak milenial sekarang ya, banyak galau, gak telepon cowok sedikit galau, gampang emosi, gampang marah. Firman Tuhan katakan dalam pertandingan, ingat, yang pertama kita harus berlari sedemikian rupa, yang kedua kita harus menguasai diri kita di dalam segala hal. Emosi kita, nafsu kita, kemalasan kita, pokoknya semuanya. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa harus menguasai dirinya di dalam segala hal. Ayo kita latihan, amin. Lalu yang ketiga, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia bertanding. Dikatakan dalam Korintus 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Yang ketiga adalah, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Katakan amin. Yang ketiga, supaya kita bisa fight dalam pertandingan, bagaimana kita bertanding dalam gelanggang pertandingan kita, yang ketiga, kita harus punya tujuan. Katakan amin. Banyak orang-orang di luar sana yang begitu saja mengakhiri hidupnya ya. Bahkan saya tertegun melihat banyak artis-artis Korea gitu ya, yang gampang saja, yang tenar, yang banyak uang, populer, tapi mengakhiri hidupnya begitu saja. Kenapa? Karena tidak punya tujuan. Yang dimaksud kita di sini adalah tujuan dalam Kristus. Apa tujuan kita? Amin. Apa tujuan hidupmu? Kalau kita punya tujuan hidup, itu yang menjadi semangat buat kita untuk kita boleh bertanding. Tujuan kita adalah dalam pertandingan ini apa? Apa? Supaya kita tetap, tujuan kita tetap melayani, mengikut Tuhan. Salah satunya adalah kekekalan. Amin. Mahkota yang abadi, bukan mahkota yang fana dalam ayat ke-25. Kenapa kita melayani? Kenapa kita
harus mengalah? Kenapa kita harus mengampuni? Itu bagian dalam pertandingan yang harus kita alami. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, amin. Karena kita ingin membuat Yesus tersenyum. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa tujuan hidup orang-orang percaya seharusnya membuat Yesus tersenyum. Membuat Yesus tersenyum itu dengan cara yang bagaimana? Dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan mau, dengan melakukan apa yang Tuhan senang. Saya punya seorang anak namanya Hadasah, anak bontot saya, perempuan satu-satunya. Kalau dia sudah mulai merengek, udah mulai nangis, lalu tanpa sengaja dia memukul saya diam. Tapi diam saya itu agak memelototin dia. Dia tahu saya marah. Dia tahu, ya dari sikap saya. Dia tahu dia salah juga. Lalu tiba-tiba dia menghampiri saya. Yang buat saya, mamaku minta maaf ya, sayangku. Saya itu yang mau marah, yang mau lanjut ya. Jadinya, iya sayang dia. Amin. Itulah yang harus kita kerjakan dalam pertandingan. Kita harus punya tujuan. Mencapai garis finish, amin. Mencapai garis finish, mencapai kekekalan, terima makato abadi, menyenangkan hati Tuhan dan membuat Yesus tersenyum di surga atas hidup kita. Katakan amin. Lalu yang keempat, apa yang harus kita perhatikan dalam pertandingan kita? Yang keempat adalah, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi yang harus kita lakukan menjadi orang-orang yang keluar lebih dari pemenang adalah melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Katakan amin. Tubuh, daging. Ini berarti berbicara mengenai keinginan daging. Kita, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan melatih tubuh kita. Nggak bisa langsung instan ya. Kita simsalabim gitu ya. Nggak hilang keinginan daging, tidak. Tapi di firman Tuhan katakan melatih tubuh kita supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, menguasai seluruhnya. Latihan jatuh bangun itu pasti. Tapi yang penting harus bangun, harus lari dan terus bergerak. Katakan amin. Ya. Jadi yuk, ada 4. Yang pertama, dalam pertandingan kita, dalam mengikuti gelanggang pertandingan kita, yang pertama, larilah sedemikian rupa. Yang kedua, harus menguasai dirinya dalam segala hal. Yang ketiga, punya tujuan. Ya, hidup itu harus punya tujuan. Lalu yang keempat, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Melatih, menguasai seluruh keinginan daging kita. Caranya, salah satu caranya saya kasih tips. Lebih banyak kasih makan rohmu daripada dagingmu. Supaya apa? Supaya rohmu lebih besar daripada keinginan dagingmu. Katakan amin. Nah, 4 hal tadi adalah persiapan untuk diri sendiri. Banyak anak-anak muda sekarang yang tidak kuat bertanding dalam perlombaan. Kita melayani banyak anak-anak muda. Tidak banyak, tapi ada beberapa anak muda yang kami temukan dalam pelayanan. Dia mulai berlari, tapi tiba-tiba di tengah jalan bubar, hilang, lewati lintasan. Kenapa? Why? Karena dia tidak mempersiapkan dirinya. Dia tidak melatih tubuhnya, dia gak punya tujuan, dia tidak menguasai dirinya dalam segala hal. Sehingga dia lewat dari lintasan. Dia tidak mempersiapkan dirinya, tapi dia sibuk apa? Sibuk ngurusin dosa orang lain, sibuk ngurusin keinginannya, bukan keinginan Tuhan, gitu kan? Mari, sekarang, apalagi di pandemi ini kita punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri kita, untuk membenahi diri kita. Lalu kenapa banyak anak-anak Tuhan yang gagal? Karena mereka tidak fokus. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Kembali kita dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Nah, marilah kita bertanding dalam gelanggang pertandingan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hidup kita, pertandingan kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tiap hari fokus pandang salib Yesus. Salib Yesus
setiap hari, setiap bangun, sebelum tidur, apapun yang kita kerjakan, pandang salib Yesus. Ketika daging kita mulai berontak dan kita ingin melakukan dosa, kalau kita selalu memandang salib Yesus, kita nggak mau menyakiti hati Tuhan. Oh no God, ini salah. Enggak, ini nggak menyenangkan hati Tuhan. Enggak, ini nggak memuliakan nama Tuhan. Enggak, aku nggak boleh begini. Aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan. No God. Kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa. Mari, fokus, pandang terus salib Yesus. Saya percaya setiap kita di tempat ini, kita boleh mengakhiri setiap pertandingan kita dengan kemenangan. Lebih dari pemenang. Katakan amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati. Mari maju. Amin. Punya tujuan, fokus, melatih tubuh kita dan menguasai tubuh kita seluruh keinginan-keinginan daging. Bagaimana caranya? Terus melekat. Kasih makan roh kita daripada daging kita. Sehingga roh kita setiap hari boleh semakin besar, boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik, membuat Yesus tersenyum, membuat Yesus bangga, terima mahkota abadi. Amin. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Di dalam hidup, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku
informasi lebih lanjut lagi melalui WA Group untuk setiap anak-anak AOG. Dan tetap semangat, ikuti terus protokol kesehatan dari pemerintah, oke? Dan selalulah terhubung dengan Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, untuk ibadah live streaming kami, AOG kami pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih hadirat-Mu yang begitu luar biasa, yang melawat dan mengubahkan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Melalui media streaming ini juga setiap anak-anak AOG dan sahabat-sahabat AOG dimanapun berada, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat revival generasi muda, tuayan generasi muda. Kami terus berdoa merebut anak-anak muda bagi Tuhan Yesus Kristus. Khususnya untuk kota Bandar Lampung, dalam nama Yesus kami rebut jiwa-jiwa anak muda untuk Tuhan. Dan untuk seluruh anak muda di Indonesia, generasi muda di Indonesia, kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anak AOG dimanapun berada, Kau memberkati mereka semua. Terus Kau lawat mereka, jamah dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu juga yang sudah ditabur oleh Karika, Matrekan, dan terus tanam dalam lubuk hati kami sehingga boleh berbuah bertumbuh dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberkati kita senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih.